Welcome to Ketupat. Ketemu bareng Ustaz. Yeay. Nah, perkenalkan aku Mela. Dan gua Riva. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oke. Kan biasanya kita kalau ngobrol itu di Gung Story ya. Nah, spesial Ramadan kali ini kita akan ngobrolnya di YouTube channel Gizidat. Mau tahu nggak kita hari ngomongin apa? Hari ini kita ngomongin apa tuh Mbak Mela? Nah, kita bakalan ngomongin seni ngegas dan ngerem selama bulan puasa. Nah, Oke. tentunya kita akan mengundang nih narasumber yang bisa kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini. Mau langsung dipanggil aja apa gimana? Boleh. Ayo kita langsung panggil. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan duduk. Alhamdulillah. Ya, nah kita langsung aja nih memperkenalkan diri. Pak Ustadz, boleh langsung Apa nih? memperkenalkan diri. Diri. Gak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah hari ini kita kumpul di podcast Ketupat bersama Mbak Mela dan Riva. Riva. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat semua, dalam Amin. keadaan nikmat ibadah puasanya. Amin. Bersama saya juga Habib Maulana Zain. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada manfaat hari ini. Amin. Oke, Pak Ustaz. Oke. Untuk kegiatan Pak Ustaz sendiri selama bulan Ramadan itu seperti apa? Alhamdulillah ya, artinya Ramadan ini sekolah udah mulai aktif. Iya, betul. Samping itu kita juga guru di satu sekolah ngajar, jadi pagi sampai siang kita ngajar, lalu kemudian siang ke sore di rumah waktu sama anak istri, ada anak ngaji juga di rumah, lanjut tarawih, habis tarawih saya yang ngaji gitu ya. Oh, iya. Jadi habis tarawih biasanya kita ngaji bareng ke rumah kiai bareng-bareng gitu. Ya alhamdulillah masih manfaat insya Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah termanajemen dengan Iya, baik ya betul, waktunya ya. Mbak. Ya ngalir begitu aja. Iya, ngalir begitu. Nah, kita mungkin langsung membahas nih. Boleh dijelasin sedikit nggak sih Pak Ustadz? Ramadan tuh, puasa tuh apa sih? Ramadan tuh apa sih? Gitu sebelum kita masuk ke tema kita nih. Oke baik. Kalau kita bicara Ramadan ya, Ramadan ini adalah satu karunia yang luar biasa buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Lewat bulan ini menjadi bulan yang banyak dinanti-nanti sama banyak orang. Iya. Di antara ada 12 bulan, satu bulan ini yang banyak dinanti sama orang. Yang mana bulan ini jadi bulan yang spesial. Tentu kita bukan perkara bulannya aja. Yang menjadi spesial adalah apa yang terjadi di dalamnya, apa yang ada di dalamnya. Dan bulan Ramadan ini telah disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustadz kita, ulama kita mengajarkan. Ibaratnya toko itu promosinya udah disebarkan tuh sama para Iya. ustadz, para guru kita. Iya. Ramadan ini banyak promo gila-gilaan. Iya, event besar-besaran Event nih, kalau besar-besaran. orang nyebutnya. Kalau orang bilang flash sale ya, Iya. diobral. Tentu orang kalau tahu di dalamnya ada banyak barang yang diobral, pasti ngantri. Betul. Iya, Mbak Mela, misalnya ada info di sana beli minyak 2 liter. Iya, saya datang. Iya nggak? OTW lah. Beli 2 OTW. liter, bayar 2 liter, dapatnya 10 liter. Iya. Itu pasti ngantri banget. Betul. Mas Riva beli beras, Iya. bayar 3 liter, dapatnya 1 karung. Iya. Ngantri nggak kira? Ngantri langsung. Ngantri, karena Bener-bener. promonya gila-gilaan. Karena di dalamnya itu luar biasa kan. Kita dapat yang luar biasa. Nah, ustadz kita udah pada nyampein jauh sebelum Ramadan kita diajarkan nanti Ramadan tuh isinya ada ini loh. Ada pengguguran dosa, ada peninggian derajat, dimudahkan segala urusan, dikabul segala hajat. Semua kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang betul-betul ngerasa ini bulan spesial, ini bulan yang luar biasa, dia pasti berbondong-bondong, dia pasti serbu tuh Ramadan. Dia pasti sungguh-sungguh. Kalau dia ngejalanin yang pakai cinta, Iya. kalau ada rindu, kalau ada harmonis. Jadi ibaratnya dalam rumah tangga, ketika pasangan kita, misalnya Mbak Mela punya suami kerja di luar kota, itu suaminya ngasih kabar,
Ini kalau rumah tangganya harmonis ya. Kalau rumah tangganya harmonis, suaminya kasih kabar. Sayang, aku pulang hari Jumat ya. Iya. Wah, seneng gak kira-kira? Seneng banget. Seneng banget, ya nggak? Asik pulang. Asik, pulang. Dia kerja di Semarang, ya nggak? Mbak Melanya di sini kan jauh. Iya. Begitu dikabarin aku pulang hari Jumat, itu pasti Mbak Mela girang banget. Jauh sebelum hari Jumat, dia pasti udah nungguin hari Jumat kapan, ditungguin. Bener nggak? Betul. Pasti Mbak Mela nungguin. Terus di-prepare banget, rumah dibersihin, spray diganti, kamar diberesin, pokoknya rapi. Bahkan sebelum dia nyampe rumah udah kepikiran mau masakin apa kesukaan dia. Bener nggak? Bener. Artinya yang ditunggu bukan cuma sekedar hari Jumatnya, tapi ada apa di hari Jumat ini? Ada cinta. Ada cintaku datang. Iya, Ayo bebek. Betul. Iya, karena ada suami yang mau pulang. Iya betul. Dan ketika suami pulang, kalau yang rumah tangganya harmonis, di dalam rumah tangga itu, di dalam hari Jumat itu akan banyak hal-hal apa yang bisa mereka lakukan bersama. Kan gitu. Jadi itu yang dinantikan, momen makan barengnya, nyajiin minum buat suami, terus diajak jalan bareng, mungkin mau kulineran kemana sama suami. Ini yang harmonis. Dia akan menyambut dan melayani, menjalani dengan penuh cinta. Tapi kalau yang rumah tangganya nggak harmonis, begitu dikabarin suaminya mau pulang, biasa aja. Pakai pulang lagi. Iya. Kalau bisa nggak usah pulang lagi nih, Masya Allah. Ya, akhirnya ketika pulang pun sambutannya beda. Iya. Menjalani hari-harinya dengan keterpaksaan. Begitu juga di Ramadan, orang yang penuh harmonis, orang yang penuh cinta, jauh dari sebelum Ramadan dia udah prepare. Dia udah prepare nyambut Ramadan karena dia tahu ini bulan yang istimewa. Kenapa di antara 12 bulan ini ditungguin banyak orang? Karena di dalam itu tadi. Tapi kalau orang yang nggak pakai cinta, orang yang nggak harmonis, dia masa bodoh amat tuh dengan datangnya Ramadan. Dia biasa aja. Bahkan dia ngejalani dengan keterpaksaan. Kalau puasa tuh gue males deh. Puasa lagi. Iya, aktivitas tuh capek. Lemes nih. Iya, kita di jalanan kepanasan ya. Alasannya ada aja. Banyak aja alasan. Karena nggak ada cinta. Benar nggak, Mbak? Betul. Jadi terbebani. Terus yang usaha juga mungkin dia ngerasanya kalau puasa gini mah dagang makanan rame. Kalau kayak gue dagang kayak gini pasti sepi. Ada aja. Jadi yang dicari keluhan-keluhannya karena tidak ada cinta. Dia tidak lihat banyaknya rahmat. Dia tidak lihat anugerahnya luar biasa dalam Ramadan ini. Makanya kita diajarkan betul-betul untuk menanamkan cinta. Makanya para ulama kita ngajarin jauh dari sebelum Ramadan. Harusnya kita udah mempersiapkan diri. Jadi kalau orang yang udah terlatih dari 11 bulan, karena PR beratnya tuh gini. Iblis itu kan ketika Ramadan dikerangkeng nih. Pintu neraka ditutup. Di penjara dia. Nggak bisa kemana-mana. Tapi hebatnya mereka, 11 bulan selain bulan Ramadan mereka kan bebas. Mereka itu punya sistem training yang luar biasa. Iya. Latihan Militernya ya. Iya dong. Mereka punya sistem rekrutmen yang luar biasa. Mereka cari anak buah dari 11 bulan kemarin itu. Mana orang yang mau diajak untuk nggak mau taat kepada Allah. Nyari member. Iya, nyari member kan. Iya, dia nyari followers, nyari pengikut. Orang itu dilatih untuk malas ibadah, dilatih untuk nggak mau bersyukur. Jadi ini yang bahaya. Kita kerja di satu kantor. Awal kita di training sama atasan. 2 bulan, 3 bulan lepas masa job training kita dilepas, kita udah jago tuh. Udah mahir. Iya nggak? Udah bisa jalan sendiri. Udah running nih. Udah bosnya udah tinggal duduk aja. Iya nggak? Nah, iblis kayak gitu. Ketika dia di Ramadan di kerangkeng, dia udah santai. Iya. Member udah banyak. Repot kalau kita nggak sadar, kita di training sama mereka selama 11 bulan. Jadi ketika dia di kerangkeng, itu orang udah otomatis tuh nyari warteg yang buka. Yang gordennya ditutup. Iya. Yang makan kakinya doang. Itu otomatis. Makanya kan ada pertanyaan. Katanya Ramadan setan di kerangkeng, katanya nggak bisa nggodain. Betul, dia di kerangkeng. Membernya ada. Tapi ini udah terlatih. Jadi tanpa diinstruksikan lagi, dia otomatis berkhianat kepada Allah. Ini yang ngeri. Dia otomatis nyari circle yang mau diajak bolong puasa bareng, nyari panas nih. Iya. Yang nggak mau diajak sholat, yang nggak mau diajak tarawih. Dia akan udah terlatih. Nah, ini yang bahaya. Makanya ulama kita ngajarin jauh sebelum itu kita prepare nyambut Ramadan. Ya nggak? Karena ini ibadah yang wajib. Semua ayatnya udah pada paham lah. Dalam Al-Baqarah Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil sama Allah jadi orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, itu seolah-olah ya iman kita diterima sama Allah tuh. Seolah-olah udah pokoknya lu beriman dah. Lu harusnya kita malu banget itu dengar ayat itu. Karena kita tahu banget ya kualitas ibadah kita kan gimana. Terus Allah panggil, anggap aja kita iman kita udah diterima lah sama Allah gitu. Udah kita dipanggil tuh sama Allah. Diwajibkan kita atas berpuasa sebagaimana orang-orang umat terdahulu sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini momen yang berat, ujian buat kita. Karena level dari ya ayyuhallazina amanu tadi, dari orang beriman, Allah mau ajak kita naik step ke la'allakum tattaqun, dari iman ke takwa. Kita mau diajak naik step jadi orang yang bertakwa. Iya nggak? Naik stepnya, otomatis ujiannya berat. Iya dong. Setiap mau next step pasti ada ujian di situ. Makanya ulama ngasih bocoran untuk orang-orang yang prepare. Ulama ngajarin Rojab udah prepare. Makanya ulama ngajarin tuh Rojab itu bulannya kita menanam, Sya'ban itu bulannya kita nyiramin, Ramadan baru bulannya kita panen. Makanya Rasulullah ketika dengar kabar besok mau bulan Rojab, itu gembiranya udah prepare. Para sahabat juga memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajab, berkahi aku di bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Jadi dia prepare. Rajab ini udah prepare nih. Rajab mulai perbanyakin sholat sunnahnya, perbanyakin zikirnya, mohon ampunnya, karena Rajab itu bulan perintah turunnya sholat. Sya'ban bulan perintah turunnya sholawat, banyakin sholawatnya, banyakin puasa sunnahnya. Jadi sekelas Rasulullah aja dari Rajab udah prepare. Udah ngegas, iya nggak? Ini kan temanya ngegas nih. Ngegasnya Rasulullah aja ngegas dari Rajab. Sya'ban Rasulullah udah ngegas lagi. Ya, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan itu Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Artinya membiasakan diri buat puasa. Rajab dengan banyakin sholat sunnahnya, Sya'ban dengan banyakin puasanya. Jadi ketika Ramadan datang, badan kita udah siap mau diajak puasa, mau diajak taraweh. Ayo, lu mau ngajakin gue sholat berapa rakaat gitu kalau yang siap, ya nggak? Ini kalau ini kan kita beda ya nggak? Kita nggak ada ngegasnya. Akhirnya ketika Ramadan kita nyari tarawih yang rakaatnya dikit. Siapa tuh? Iya. Ada di sini. Tapi alhamdulillah kan artinya masih berupaya, masih ada ngejaga ibadah. Ya memang setiap orang kan beda-beda. Kita nggak bisa menghakimi. Belum tentu kita juga lebih baik dari mereka, tapi paling tidak ini buat barometer kita pribadi. Artinya sekelas para sahabat, Sayyidina Ali itu ketika dia tahu besok datang bulan Rajab, dia itikaf di masjid semalaman suntuk, dia pakai buat ibadah. Dari Rajab, Sya'ban, Ramadan datang dia udah siap. Terus dilantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta, ada juga yang menafsirkan wa ballighna Ramadan biar disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Tapi ada juga sebagian ulama yang menafsirkan balik di sini bukan cuma sekedar sampai, tapi balik artinya dewasa. Balik dewasa. Artinya apa? Kalau kita minta biar sampai di bulan Ramadan, betapa banyak orang yang sampai umurnya sampai ketemu di Ramadan, tapi nggak dewasa. Puasa enggak, sholat enggak. Sekedar aja dia ketemu sama Ramadan tapi puasanya ya ibadahnya dia nggak dewasa gitu. Makanya Rasul minta, artinya biar kita minta didewasakan oleh Allah. Jadi ketika Ramadan itu datang, kita udah bisa puasa lebih dewasa dari tahun-tahun sebelumnya. Kan beda puasanya anak-anak sama puasa orang dewasa. Iya nggak? Iya benar. Kalau puasanya anak-anak tuh baru selesai sholat subuh dia tanya sama ibunya, nanti buka sama apa mah? Iya nggak? Terus baru jam 10, maghrib masih lama ya, Pak? Selesai sholat zuhur, maghrib 5 jam lagi ya, Pak? Maghrib masih lama ya? Dia tungguin terus, benar nggak? Iya. Sampai dia udah mau jam 5, dia udah mikirin buka sama apa. Wah, udah mulai tuh, pengen ini, pengen itu, pengen makan ini, pengen pakai itu. Padahal pas begitu buka, yang dimakan cuma sedikit aja kan, nggak seberapa. Tapi namanya anak-anak, mereka main imajinasi terus. Mereka mikir mau pakai apa, mau makan ini, makan itu. Terus sampai 5:30 tuh.
tangan-tangan kreatif mulai bekerja tuh. Iya dong. Iya. Anak-anak kan gitu kan. Iya benar. Ngelihat ada lontong, Iya. nungguin maghrib lama dikupas dulu. Nunggu lagi maghrib ya. Ada gorengan. Ada gorengan. Potongin dulu. Iya. Bihunnya belum, taruhin bihun. Oh, nungguin aja belum ajan juga, sambelin dulu. Udah beres semua nih. Udah ngelihat itu timun suri, botolnya udah keringetan gitu kan. Dia udah nungguin banget. Ini kan anak-anak gitu. Udah beres semua, masih nggak bisa diem tangannya. Dia cari remote TV yang ajan maghrib duluan, dia ganti. Iya, bener. Iya kan? Iya. Beres dia ketemu ajan maghrib, langsung dia batalin puasanya. Iya. Langsung dia tanya, alhamdulillah, Lebaran 29 hari lagi. Iya, bener. Lebaran. Terus dia tanya sama orang tuanya, nanti kalau aku puasanya pol, aku dapat THR berapa? Iya. Baju aku dapat Lebaran berapa setel? Iya. Iya. Ini kan anak-anak banget. Iya. Nah kita sampai di saat ini ya, sampai di umur sekarang, kayaknya kita masih gitu deh puasa itu. Iya. Masih Kadang mikir. saya gitu. Oh gitu, saya pikir saya doang. Enggak. Berarti kan kalau buka puasa kadang pengen makan ini, pengen makan ini gitu sih. gitu ya? Iya. Iya. Harusnya orang dewasa kan nggak gitu ya. Iya. Makanya kita melantunkan doa itu kan, wabalighna Ramadan, ya Allah dewasain di bulan Ramadan. Jadi Ramadannya kita nggak mikirin lagi buka pakai apa, nanti dapat THR berapa, terus mau beli baju apa, mau Lebaran jalan-jalan kemana. THR kapan turun ya? Iya. Gitu kan kita. Harusnya kan kita udah Ramadan ini gue udah diampunin belum ya? Iya. Terus ibadahnya udah beres belum ya, puasa gue masih banyak ngomongin orang apa enggak ya? Terus kuat nggak ya badannya terawih terus sampai malam akhir? Tadarusnya kuat nggak ya sampai hatam? Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi wasilah buat saya bakti kepada orang tua, lewat baktinya taat kita kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua saya girang punya anak kayak saya. Harusnya renungan itu udah dipersiapkan banget. Iya. Cuman itu tadi kita terlalu asik dengan pernak-pernik Ramadan, kayak puasa anak-anak tadi. Makanya beda puasa anak-anak dengan puasa orang dewasa. Kita minta dikaruniakan puasanya orang dewasa secara bersikap, secara ibadah. Gitu aja. Karena memang itu natural sih, nggak ada yang salah. Karena setiap orang yang berpuasa itu dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu murni. Allah kasih, nggak bisa di framing. Kebahagiaan itu cuma dapat buat orang yang berpuasa. Yang pertama, orang yang puasa itu dapat kebahagiaan farhatun indal liqa alal iftar. Dia dapat kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan waktu iftar, waktu maghrib. Itu girangnya beda banget. Makanya anak-anak tuh kalau maghrib girang banget ya. Wah, dia lupa baca doa tuh lempok. Wah, doakan aja. Ajan yang nggak dijawab, doa sudah ajan nggak dibaca, belum baca doa buka puasa juga tahu apa enggak gitu, lupa apa ingat gitu. Tapi kegembiraan itu murni dari Allah di hati buat orang-orang yang berpuasa. Gitu kan? Itu nggak bisa di framing tuh. Kalau kita nggak puasa, ketemu ajan maghrib itu biasa aja. Iya, benar. Iya. Benar. Atau Mbak Mel, misalnya lagi halangan ya, nggak puasa, terus ikut bukber gitu ya. Nggak enak. Nggak enak kan? Iya, begitu nggak ketemu nyaman. maghrib, ya meskipun kita pura-pura lemes, gitu. Suruh cobain es buah, enggak makasih gitu. Padahal nggak puasa gitu. Pura-pura lemes. Akhirnya begitu teman-teman batal, kita rasanya tetap beda loh. Padahal di bulan Ramadan, di bulan yang sama, waktu maghribnya sama, batalnya bareng-bareng. Tapi kalau kita nggak puasa, Allah nggak kasih kebahagiaan itu. Jadi ketemu maghrib biasa aja. Itu murni dari Allah. Dan yang kedua, farhatun indal liqa'i rabbi. Ketika orang yang berpuasa itu berbuka puasa, sejatinya saat itu dia dapat kebahagiaan, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menatap wajah-wajah orang yang udah seharian penuh berpuasa, cuman kita nggak lihat. Allah ngeliatin, Allah menghargai puasa kita yang berantakan ini. Saking baiknya Allah, puasa kita yang ngantuk melulu, Mana tidur, main HP mulu. Ya Allah, puasa kita nggak dewasa. Tapi Allah hargain itu, Allah pandang tuh. Ini jadi momen yang harusnya jadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat puasa. Ini momennya ketika sang raja dari maharaja itu memandang kita. Allah yang maha kaya lagi ngeliatin kita. Maka harusnya kita peka di situ.
Iya dong. Benar. Iya. Ini momen nih, ya nggak? Kalau kita lagi dilihat sama direktur ya, Iya. kan? wah gue nitip proposal nih ya. Carbuk lah. Itu kan harusnya gitu. Harusnya kita nggak sibuk dengan ini. Karena sejatinya ketika kita batal air putih hangat udah cukup. Udah rasanya. cukup. Iya. Sebetulnya itu Iya. kan. Iya. Sebetulnya itu. Cuman kita dites. Lagi-lagi kita diuji dengan aksesoris Ramadan. Itu tadi. Makanya mudah-mudahan lewat Ramadan kita, lewat ibadah kita bisa lebih dewasa. Jadi kita bisa benar-benar mendekat kepada Allah lewat puasa. Gitu. Oke. Saya tertampar ya. Wah, aku juga. Saya seperti Ya. Masa seperti anak kecil ya, belum dewasa ya belum dewasa Iya. ternyata ya kita. Aduh, ya. Karena kita masih ngamalin doa itu terus kan. Iya benar belum sempurna. Kayaknya sampai kapanpun kayaknya untuk mencapai sempurna itu ya Nggak bisa. nggak bisa, bisa. gitu. Karena sempurna itu Cuma punya Allah. cuma punya Allah. Hanya milik Allah. Oke nih Pak Ustadz. Jadi kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau misalnya kan kita tadi ngebahas mau membahas tentang ngegas dan ngerem selama bulan Ramadan. Iya. Nah, sebagai ya terutama nih untuk anak-anak muda nih, apa sih yang harus kita gas gitu? Bentuknya tuh seperti apa sih yang harus kita gas dan ngeremnya tuh kayak gimana gitu? Kalau misalnya kita berkendara kan, kita kalau ngerem kan misalnya ngelihat ada lampu merah, kita pasti berhenti. Nah, kalau di Ramadan itu seperti apa Pak Ustadz? Iya. Jadi pentingnya ngegas dan rem ini kan harus dua-duanya ada. Iya. Kita nggak ngegas doang nggak ada rem, celaka. Iya. Kita ngerem doang nggak ada gas nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Bener. Malah ngerem aja terus. Iya. Iya Atau aja. mogok. Atau maghrib masih situ di atas motor. Gitu. Apinya habis. Akhirnya habis. Iya kan, artinya dua-duanya perlu. Makanya dalam Ramadan ini itu tadi saya bilang pentingnya kita tahu dulu kiat-kiat apa Ramadan tuh kita harus gimana. Makanya kita perlu pelajari. Makanya orang-orang yang berkendara juga kan harus ngerti. Iya. Iya kan? Nggak mungkin orang belum pernah bawa motor terus suruh bawa motor. Wah, bahaya. Iya. Dia harus tahu dulu ngegasnya seberapa, terus ngeremnya pada saat kapan, Iya. berhenti kapan, beloknya gimana, lampu sennya gimana. Tapi semua fungsinya kan harus dipelajari. Artinya dalam Ramadan ini kita tahu ini momen kita dididik Allah, momen kita dituntun sama Allah, momen kita dilatih sama Allah. Ini sebetulnya media yang luar biasa saya bilang. Makanya perlu ngegasnya dalam arti dalam hal yang positif ya. Dalam hal ibadah, spirit ibadahnya harus ada. Ya itu tadi sih. Kalau kita udah prepare, kita mau perjalanan yang luar biasa. Kalau kita mau jalan yang nyaman, otomatis dari jauh sebelum itu kita udah prepare. Kita mau touring gitu misalnya, atau kita mau backpacker kemana. Iya. Kita udah siapin tuh. Kita udah perhitungkan budgeting dulu nih, ongkosnya berapa, bensinnya berapa, tiket ke sana kesininya berapa, terus makan ini itu berapa, bajunya bawa berapa banyak. Itu kan udah prepare. Iya. Sama kayak Ramadan, kayak itu tadi saya bilang. Ketika kita tahu Ramadan ini akan menjadi perjalanan yang panjang buat kita diuji selama 1 bulan, dan kalau kita berhasil di sini, insya Allah kita berhasil untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Otomatis prepare-nya juga kan harus banyak. Dengan ibadah kita, itu harus ngegas tuh. Kalau mau ngegas di situ tuh, gas puasanya, tahan diri. Kita belajar jadi puasanya orang dewasa, bukan lagi puasanya orang awam yang cuma sekedar nahan lapar dan haus. Kita nggak jaga puasa, mata kita nggak puasa, mulut kita nggak puasa, kuping kita nggak puasa, tangan kita nggak puasa, kaki kita nggak puasa, masih pengen melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kuat. Yang buka, Yang buka. Atau di rumah bisa sekarang. Iya. Online. Online. Oh, parah. Siapa tuh? Nah, siapa tuh? Pakai tangan dong order. Iya kan? Iya. Artinya kita kalau mau gas tuh harus yang positif. Dalam Ramadan ini momen semua amal ibadah dilipat gandakan. Ibadah yang sunnah kita kerjakan, kita dapat pahala yang seperti pahala yang wajib. Bagaimana Allah kasih ganjaran buat orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang belajar baca Quran, orang-orang yang menghidupkan sholat sunnahnya. Ini itu tadi saya bilang, kalau kamu tahu promosinya Ramadan, kita pasti serbu, kita pasti ngantri. Nah tuh kalau mau gas itu tuh, kita pasti berebut banget tuh. Orang beli beras bayar 3 liter dapat sekarung, tuh kita pasti ngegas. Gimana caranya gue harus kebagian? Iya.
Gimana caranya kita kalau bisa jangan dapat 1 karung doang, bilang aja bawa adek kayak bawa siapa kayak gitu. Oh beli deh pakai duit gue kan gitu. Karung gitu ya. Iya kan? Ah ini ngegas nih. Iya benar. Gimana caranya di Ramadan ini gue bisa spirit, gue bisa ibadah dengan benar, bisa meskipun belum secara kualitas, minimal kuantitas kita tambahin. Banyaknya. Iya kan? Benar. Kemarin gue nggak sholat qobliyah ba'diyah, Ramadan ini gue qobliyah ba'diyah deh, ngegas pokoknya harus beda sama bulan-bulan lain. Oh kemarin terawihnya tahun lalu masih bolong-bolong karena buka bersama di jalan. Tahun ini mau kemalaman, mau jam berapa, pokoknya tetap nyampe rumah harus terawih. Itu ngegas. Meskipun sunnah, coba kita untuk ngegas di situ. Jangan sampai ditinggalin karena sunnah terawih ini cuma ada di Ramadan doang kan. Iya. Nggak bisa kita kerjain di bulan-bulan lain. Nggak apa-apa deh jam 9 sampai rumah. Oh kita tetap harus ngegas. Ayo jangan sampai nggak terawih, jangan sampai ketiduran. Jaga banget. Sholat subuhnya bagaimana, tadarusnya gimana. Bayangin orang yang baca Quran itu likulli harfin asrin hasanah. Setiap 1 huruf ada 10 kebaikan. Ramadan dilipat gandakan lagi. Berarti kan 2 kali lipat. Iya. Saya nggak bisa ngaji. Saya belum belajar. Saya baru bisa Iqra. Belajar Iqra. Karena Iqra juga kan bagian dari Quran. Iya. Kita nggak bakal bisa sampai Quran kalau kita belum beres belajar Iqra. Kita niatin ini, kita mau lewat media ini, kita mau belajar mendekat kepada Allah lewat ini gitu. Ngegas tuh di situ. Justru ternyata karena dia masih belajar, Allah hargai keseriusan dia belajar, Allah kasih ganjaran 3 kali lipat daripada orang yang udah bisa. Ini kan hebat. Itu kalau mau ngegas, ya nggak? Nah kalau mau ngerem itu tadi hal-hal yang nggak perlu kita kerjain di Ramadan. Jangan kuarter. Jangan tidur mulu. Jaga pandangan, ya. Jaga pandangan. Tutup mata ya. Kalau bawa motor tutup mata repot juga ya. Itu ujian ya kan. Benar. Kita bawa motor tutup mata, nyusruk, nabrak, ya kan. Benar. Kalau mau ngerem di situ. Kita ngerem secara hati. Jaga hati, jangan sampai ada suatu jelek sama orang, jangan sampai ada sirik, ada iri, jangan sampai ada dengki sama orang, jangan sampai mulut kita nggak berasa kita keasikan ngomongin orang, kaki kita kadang-kadang kan kita nggak berasa tuh, ya kita nggak ngerem, kita ngerem, wah jalan kemana nunggu maghrib, padahal kita bisa di rumah loh dengan tadarus. Iya, ngabuburit. Iya, JJS, Posting. asik JJS, jalan-jalan sore. Jangan sore. Iya nggak sih? Benar. Padahal kita bisa di rumah. 1 jam itu mungkin bisa 1 juz tak selesai tuh. Kalau kita baca agak santai, Iya. 1 jam tuh mungkin 1 juz selesai tuh. Gitu kan, itu perlu ngeremnya tuh di situ. Kita ngerem untuk nyari makanan yang berlebihan, ngerem untuk beli makanan yang karena emang lagi lapar, lagi puasa pengen beli, ujung-ujungnya endingnya malamnya kebuang. Ini yang saya sedih kan. Ramadan tuh jadi bulan yang kayak banyak buang makanan, padahal katanya ini bulan berkah loh. Harusnya kita bersyukur. Berkah itu bukan berarti kelebihan terus jadi kebuang. Itu kan harusnya kita ngerem di situ. Iya. Perlu nggak ya? Muat nggak ya perut Latah, ya? kadang latah gitu Nah. kayak lewat pulang kerja nih di jalan. Lihat ini, lihat itu ya. Sumsum enak gitu. Kayaknya buka puasa pakai ini enak, beli Iya. beli. Akhirnya jadi di rumah banyak. Akhirnya banyak. Orangnya cuma berapa? Iya. Terus makan dikit. Antara buat ntar habis raweh. Iya. Abis raweh kenyang juga tidur kan. Iya. Akhirnya sahur maunya udah makanan berat, udah lain lagi. Akhirnya kebuang. Mas Rifa mungkin pengen, gue pengen ini udah beli ini buat ini nih buat bebek, buat bebek. Akhirnya kan buat istri akhirnya dibeli lagi. Iya. Oh istri seneng ini, istri seneng ini. Coba kita sederhanakan, kita ngerem dalam hal itu. Ini semuanya diniatin buat mendekat kepada Allah aja, biar lebih beres aja. Pengen belajar lebih beres, mudah-mudahan kita minta dituntun Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah didik di Ramadan ini dengan cara Allah gitu. Iya nggak? Benar. Kalau selama bulan Ramadan itu ada nggak sih tips and trick untuk menanggulangi emosi gitu loh? Ya sebetulnya emosi itu kan kita nggak cuma diuji di Ramadan ya, cuman emang itulah hebatnya Ramadan. Remnya lebih. Nah. Dengan puasa kita otomatis remnya jadi auto brake system, ABS. Iya, benar. Jadi remnya otomatis lebih tuh. Akan banyak hebatnya puasa yang kita kerjakan ini, dia jadi rem untuk segala hal yang tidak baik, untuk segala hal yang negatif. Kalau kita dulu waktu anak-anak sering gini, jangan gitu, percuma lu lagi puasa gitu kan. Iya, Kita botak. Sayang-sayang puasanya, puasa masa gini, puasa masa gitu. Iya. Itu hebatnya puasa. Itu bisa nahan segala hal yang negatif yang mungkin ngedorong buat kita kerjakan. Akhirnya tertahan lewat puasa.
Meskipun masing-masing orang kualitas puasanya beda-beda, isi dari puasanya, aktivitas puasanya beda-beda, tapi minimal kata puasa itu udah otomatis jadi rem buat kita kan, jadi rem tambahan. Tapi ya balik lagi ya, namanya emosi itu pasti nggak Ramadan doang kita diuji, tapi ada pun tips-tips buat nahan emosi, menghindari kita daripada emosi. Tujuannya kan satu, ngejaga kualitas puasa kita, biar nggak sia-sia, biar nggak berkurang karena emosi kualitasnya gitu. Mungkin kita mulai dari ambil wudhu, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ambil wudhu, kita rubah posisi. Kalau tadinya marah dalam posisi berdiri, kita coba dalam posisi duduk. Duduk masih kesel juga, coba berbaring. Kalau ya itu tidur parah. kayak anak kecil ngambek ya, ngambek terus didimin ketiduran. Iya benar. Ya kalau kita kan sebisa mungkin kalau emang kita bisa sholat sunnah 2 rakaat buat meredam emosi. Atau paling nggak kita di Ramadan ini salah satu upayanya hindari lingkungan yang bisa menyulut emosi, hindari sumber masalahnya. Kalau bisa hindarin. Jadi ketika ya mungkin ada orang yang ngeselin, ya udah kita hindarin aja deh. Kalau bisa kita diemin deh, udah nggak usah ditimbalin. Itu tadi harusnya puasa itu udah jadi rem banget buat kita. Dengan kita puasa, apalagi harusnya udah bisa jauh lebih sabar buat ngerem emosi kita, ngendaliin emosi kita. Itu tadi hebatnya puasa ya. Jadi kita hindarin, makanya kalau diisi dengan aktivitas yang positif, waktu nunggu maghrib itu nggak ada waktu buat ke circle yang nggak manfaat, ya nggak? Benar Pak Ustaz. Akhirnya kan kita jadi berpikir, oh ternyata kayak tadi saya bilang puasanya harus lebih dewasa, udah nggak lagi dengan hal-hal yang bisa mancing emosi, atau mungkin kita yang bisa mancing emosi orang. Benar. Iya kan? Kadang nggak sadar aja, orang kesal aja ngeliat kita gitu. Kita bercanda mungkin kebablasan, diem aja ngeselin gitu. Nah, itu sih utupan hati masing-masing ya gitu. Tapi sebisa mungkin kita coba bagaimana caranya lewat puasa ini. Mungkin kemarin kita diemnya aja ngeselin, coba sekarang kita dengan diemnya aja orang suka. Nah itu kan jadi PR juga. Jadi ngebenahin segala hal yang negatif dalam diri kita, itu otomatis. Makanya Ramadan itu perbaikan gizi. Gizi dat nih. Yes, gizi dat. Artinya Ramadan tuh kita perbaikan gizi bukan cuma sekedar makanan. Tapi juga gizi yang masuk ke dalam rohani kita. Di hal-hal yang negatif, circle yang gak baik, yang sifatnya mau timbul dengki, timbul emosi, ngomongin orang, maksiat mata, telinga, mulut, kita hindarilah dengan cara tadarus, banyakin. Kita zikiran, kita sholawatan, kita banyakin sholat sunnah. Insya Allah kalau itu kita kerjakan, kita akan Allah bimbing ketemu orang-orang yang circle-nya positif, yang tadarus bareng-bareng, yang senang dia tarawih sampai selesai, yang senang ngobrolin Ramadan begini. Nanti Allah bimbing. Karena satu langkah kita mau menuju Allah, itu Allah apresiasi banget. Allah bimbing kita. Allah senang banget kalau kita mau ngedekatan diri pada Allah tuh, Allah bimbing banget. Jadi insya Allah itu jadi tips ya buat ngadepin kita ujian emosi di Ramadan khususnya. Kesabaran setipis tisu. Setipis tisu. Kalau bisa lebih tebal lagi. Oke. Masya Allah sekali ya. Luar biasa. Hari ini, aduh. Mungkin kayaknya kita udah mau udahan kali ya nih untuk episode ketupat hari ini. Pak Ustadz, ada penutup atau closing untuk ketupat kita hari ini? Ya, saya mohon maaf juga kalau ada salah, ada kekurangan, atau ada hal yang kurang pas karena semua keterbatasan kita. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan murni dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus, Allah tambahkan ilmunya, Allah ajarin kita dengan cara Allah. Amin. Allah tuntun langkah kaki kita terus untuk senantiasa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke deh, terima kasih. Kita selesai kali ya untuk episode hari ini. Sampai jumpa di ketupat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.